Siaran langsung Jungkook terganggu 2 kali oleh seseorang yang membunyikan bel pintunya. Inilah yang sebenarnya terjadi. Jungkook adalah salah satu bintang terbesar di dunia dan jarang ada orang yang tidak tahu siapa dia. Tapi hal ini kadang bisa menjadi pedang bermata dua karena sang idola dapat menerima perhatian yang tidak pantas dan melanggar privasi. Baru-baru ini Jungkook mendapat tamu tak terduga selama siaran langsungnya, tapi inilah yang sebenarnya terjadi. Pada tanggal 28 Februari, Jungkook mengejutkan penggemar dengan siaran langsung. Seperti yang diharapkan, sang idola memperlakukan penggemar dengan begitu banyak momen yang tidak terlupakan dalam suasana yang lebih santai yang sudah biasa dilakukan oleh ARMY. Suatu momen awalnya membuat para penggemar khawatir setelah Jungkook menerima tamu tak terduga. Selama siaran langsung, Jungkook tampak kaget ketika mendengar bel berbunyi. Jungkook bangkit dari sofa dan bertanya siapa itu dalam bahasa Jepang sebelum melihat bel pintu kameranya. Setelah melihat-lihat, Jungkook sepertinya tidak mengenali siapa orang itu. Sang idola kemudian memberikan reaksi terbaik ketika dia berjalan kembali ke sofa dan menjelaskan bahwa dia akan terus bernyanyi. Jungkook mengatakan, "Aku tidak pernah membuka pintu untuk siapapun yang aku tidak tahu. Aku harus mulai menyanyi lagi." Sementara beberapa penggemar khawatir bahwa itu mungkin saseng, setelah kekhawatiran masa lalu sang idola melegakan mengetahui bahwa itu sebenarnya bukan kecelakaan atau seseorang yang tak terduga. Setelah beberapa waktu, bel pintu berbunyi lagi. Jungkook pergi untuk membuka pintu menambahkan, "Aku sedang melakukan siaran langsung." Untungnya, sepertinya itu adalah anggota staf, dan saat bernyanyi dan mengobrol dengan ARMY, Jungkook lupa jadwal. Sang idola tampak kaget saat dia menjelaskan, sudah jam 2? Sepertinya ada juga yang datang menjenguk Jungkook. Awalnya sepertinya membingungkan saat Jungkook berkata, mereka sudah ada di sini. Oke, aku akan membukakan pintu untukmu. Untungnya tidak lama kemudian Jungkook mengungkapkan bahwa selain harus pergi ke jadwalnya, sang idola mendapat kunjungan dari petugas pembuangan limbah makanan. Aku harus mengakhiri siarannya. Ada pembuangan limbah makanan di sini, tapi aku tidak bisa menggunakannya. Itu bukan apa-apa yang aku lakukan, tapi mereka harus membuangnya, jadi selamat tinggal, kata Jungkook. Sepertinya staf datang untuk melakukan tugas di rumahnya dan itu mungkin juga sebagai pengingat bahwa dia punya jadwal yang akan datang. Tapi tidak mengherankan kalau penggemar khawatir karena tidak jarang idola menerima panggilan yang tak diinginkan selama siaran langsung. Di sisi lain, J-Hope dan Jimin berkunjung ke Jungkook melalui Weverse Live. Bahkan selama live solo, para anggota BTS tidak pernah benar-benar sendirian. Hampir segera setelah Jungkook menyalakan Weverse Live, salah satu Hyungnya muncul di bagian komentar mengungkapkan bahwa dia sedang menonton bersama ARMY. Itu tidak lain adalah J-Hope yang selalu mendukung. "Oh, J-Hope, ada apa?" kata Jungkook. Jimin segera muncul di bagian komentar juga. Jimin dan J-Hope melakukan percakapan singkat di sana sebelum berangkat ke jadwal masing-masing. Jimin mengatakan, "Apa itu Kyunguni?" Lalu J-Hope mengatakan, tiba-tiba Jimin berkata, "Oh, itu bahasa Jepang." "Ya," kata J-Hope. Lalu Jimin mengatakan, Hyung akan pergi ke rekaman atau syuting. Tentu saja, J-Hope dan Jungkook saling mengatakan fighting sebelum Hyung pergi. Tak hanya itu, apa sih benda cerah dan merah muda di kulkas Jungkook? Seperti banyak idola lainnya, Jungkook BTS adalah pecinta ramen. Apakah dia sedang bepergian di rumah atau sesuai jadwal, Jungkook sering terlihat sedang makan ramen. Kecintaan terhadap ramen baru-baru ini terlihat saat netizen bermata elang melihat sesuatu di rumahnya. Mengingat betapa bermata elangnya ARMY, tidak mengherankan kalau banyak yang memperhatikan sesuatu di lemari es Jungkook. Di tengah warna interiornya yang netral, penggemar melihat sesuatu yang cerah dan merah muda di lemari es. Saat memperbesar, ARMY memperhatikan bahwa itu tampak seperti pita yang ditempelkan di lemari es. Pada awalnya, banyak yang bingung tentang apa itu dan menginginkan lebih banyak detail. Tidak lama kemudian, pengguna Korea di Twitter datang untuk menyelamatkan dan mengungkapkan bahwa mereka tahu semua tentang pita itu. Dan itu semua berasal dari siaran langsung berkemah Jungkook sebelumnya. Dalam sebuah tweet, penulis membagikan foto pita di lemari es Jungkook dan juga deretan pita identik dengan pesan berbeda di atasnya. Setiap anggota tampaknya punya pesan mereka sendiri dan pita Jungkook tertulis, "Ramyeon yang enak, itu enak, terima kasih telah mengenalinya." Di samping foto yang dibagikan oleh J-Hope di Instagram dari pesannya sendiri, menurut penulis, pita itu dikirim ke semua anggota oleh perusahaan makanan populer Samyang Foods yang terkenal dengan ramennya. Pengguna berbagi keterkejutan mereka saat melihat pita itu, mengungkapkan bahwa mereka akan menulis komentar untuk dikirimkan kepada anggota karena BTS selalu menggunakan merek itu. Penulis mengatakan,
Mungkinkah pita di kulkas Jungkook ini? Perusahaan kami dan Hybe bekerja sama sebelumnya, dan aku telah mengirimkan hadiah kecil dan bunga perayaan. Aku menulis komentar ketika aku melihat produk perusahaan kami muncul sebentar di vlog berkemah Jungkook. Tidak banyak, tapi aku tidak percaya dia menyimpannya, sama seperti yang diposting Hobi untuk Instagram story-nya. BTS tidak pernah gagal untuk menunjukkan kecintaan pada merek ramen Korea dan mengingatkan bahwa anggota tertua Jin bahkan adalah duta merek. Tidak mengherankan kalau perusahaan mengirimkan ucapan terima kasih pada para anggota. Dia membuat ARMY emosional setelah mengungkap alasan memilukan untuk kesedihannya menjelang pendaftaran militer. Sejak debut pada tahun 2013, J-Hope telah merebut hati netizen dengan bakat, karisma, dan kepositifan. Selama bertahun-tahun, dia mendapat julukan Happy Virus karena dia memancarkan kegembiraan dan kebahagiaan kemanapun dia pergi. Jadi, itu berarti ARMY tidak bisa menyembunyikan emosi mereka karena Hybe mengumumkan bahwa J-Hope akan mengakhiri penundaan wajib militernya. Tapi, sementara ARMY berbagi kesedihan mereka atas berita itu, J-Hope mendapatkan perhatian setelah memastikan untuk memulai siaran langsung hanya beberapa jam setelah pengumuman dibuat. Sementara dia membahas rencananya untuk wajib militer dan sepertinya telah berpikir untuk membatalkan penundaannya untuk sementara waktu. Satu momen yang paling menonjol bagi ARMY dan membuat mereka sangat emosional adalah ketika J-Hope mengungkapkan penyesalannya menjelang wajib militer. Bersamaan dengan menjadi Happy Virus Group, J-Hope dikenal sebagai pendukung terbesar anggotanya. Entah itu di Instagram, saat siaran, atau bahkan mengunjungi jadwal solo member, J-Hope selalu mendapatkan perhatian karena betapa dia mencintai membernya. Selama siaran, J-Hope memamerkan betapa dia mencintai anggotanya. Segera setelah meyakinkan ARMY tentang wajib militernya, sang idola mulai berbicara tentang rencana anggotanya yang akan datang. Pertama, J-Hope berbicara tentang sesama anggota dance lain Jimin yang akan melakukan debut solonya bulan depan. Sementara J-Hope belum mendengarkan semua lagunya, dia mengantisipasi promo solo anggota mudanya setelah mendengar beberapa di antaranya. J-Hope juga tidak bisa berhenti berbicara tentang etos kerja Jimin, berbagi bahwa sang idola terus berlatih keras karena dia ingin menghasilkan musik terbaik untuk ARMY. Ikatan erat antara J-Hope dan Jimin tidak dapat disangkal, dan sang idola mengungkapkan bahwa ketika setelah siaran langsung ulang tahunnya, keduanya pergi minum. Jadi tidak mengherankan kalau J-Hope adalah salah satu pendukung terbesar. J-Hope juga berbicara tentang anggota yang lebih tua Suga dan fakta bahwa dia yang pertama melakukan tur solo akhir tahun. Meskipun J-Hope dikenal sekarang sering menyemangati para anggotanya, bagian selanjutnya dari siaran langsung itu benar-benar menghancurkan hati ARMY. Sang idola kemudian menjelaskan bahwa hal yang paling menyedihkan tentang wajib militer adalah dia ingin menyemangati para member selama kegiatan solo mereka, tapi dia tidak bisa sekarang karena jadwal dan pendaftarannya sendiri. J-Hope kemudian menjelaskan bahwa itu menyakitkan baginya karena dia tidak bisa mendukung mereka sepenuhnya. Tapi meskipun itu menyakitkan, dia akan terus menyemangati mereka sebanyak yang dia bisa. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.